Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Asafirdaus. Saya dari kelas 2A1 dengan NIM 240201037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pasien Safety dengan judul Konsep 6 Sasaran Keselamatan Pasien. Baiklah, untuk video selanjutnya simak penjelasan berikutnya. Keselamatan pasien adalah upaya untuk mencegah kerugian atau bahaya yang dapat terjadi pada pasien selama proses perawatan, yang dimana keselamatan pasien menjadi hal yang utama dalam proses perawatan pasien. Tujuan dari 6 sasaran keselamatan pasien adalah yang pertama, menurunkan resiko yang dapat membahayakan pasien, yang dimana hal-hal yang dapat membahayakan pasien dapat diminimalisir secara langsung. Yang kedua, memastikan proses perawatan berjalan dengan aman, yang dimana saat melakukan proses perawatan pasien dipastikan berjalan dengan aman dan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan staf medis mengenai keselamatan pasien, yang dimana setiap staf medis harus memahami tentang keselamatan pasien. Baiklah, sasaran yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan tepat, yang tujuannya menghindari kesalahan pasien yang dapat berakibat fatal, yang dimana memastikan pasien dengan melihat data dan gelang yang ada pada tangan pasien. Implementasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menggunakan 2 identifier seperti nama dan tanggal lahir untuk memastikan pasien. Selanjutnya, menggunakan teknologi seperti barcode untuk memastikan identitas pasien itu benar adanya dan tidak merupakan salah menentukan pasien. Sasaran yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif, yang dengan tujuannya mengurangi kesalahan atau resiko kesalahan komunikasi antara tenaga medis, yang dimana dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan sistem komunikasi standar seperti SBAR, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan pelatihan komunikasi tim medis. Sasaran yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan obat, yang dengan tujuannya mengurangi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Implementasi yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memastikan obat yang diberikan sesuai dengan dosis, waktu, dan rute yang tepat, serta jenis obat yang diberikan. Yang kedua, penerapan sistem pengelolaan obat yang tepat seperti pengawasan ganda dan pengecekan ulang dalam pemberian obat. Sasaran yang keempat yaitu mencegah infeksi terkait layanan kesehatan. Ini sasaran tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi yang ditularkan selama perawatan. Implementasi yang dapat dilakukan yang pertama, menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan kebersihan yang ketat. Yang kedua, penerapan teknik sterilisasi yang tepat pada alat medis. Pada proses ini dilakukan dengan rutin agar infeksi tidak tertular selama proses perawatan. Sasaran yang kelima yaitu meningkatkan keamanan prosedur bedah dengan tujuan mengurangi risiko kesalahan selama prosedur bedah. Cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pemeriksaan kembali prosedur bedah, safety checklist sebelum pelaksanaan proses operasi. Yang kedua, penandaan lokasi bedah dan penggunaan tim yang terlatih. Sasaran yang keenam yaitu peningkatan atau meningkatkan lingkungan fisik yang aman dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan pasien. Implementasinya adalah pemeliharaan fasilitas dan peralatan medis yang aman dan tepat. Selanjutnya, mengatur lingkungan fisik untuk mengurangi risiko kecelakaan selama proses perawatan. Kesimpulan pada materi ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien adalah dasar penting untuk menciptakan lingkungan rumah sakit serta lingkungan perawatan yang aman. Implementasi yang konsisten dan evaluasi yang sangat berkala penting dilakukan untuk keberhasilan dalam proses keselamatan pasien. Selanjutnya, peran aktif semua pihak mulai dari tenaga medis hingga pasien sangat dibutuhkan dalam menjaga keselamatan pasien.
Baiklah, sekian penjelasan saya pada materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Baiklah, sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa pada video berikutnya.